guys, wow, kali ini ketemu lagi bersama Bara di sini di HNB Channel Zodiac. Dalam kesempatan kali ini, tentunya tidak asing lagi ya guys ya. Setiap Bara datang di konten gitu kan, masuk ada di HNB Channel, itu tandanya akan ada reading zodiak. Buat siapa? Buat kamu. Dan di sini Bara nggak akan sepel lagi yang namanya apa itu dadu ya. Tapi di sini Bara udah menentukan zodiak apa nanti yang akan Bara readingkan tentang miracle-nya, yaitu zodiak Capricorn. Hayu, Kadaria yang punya Capricorn boleh silakan merapat ya. Share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya ya, supaya mereka tahu apa yang kalian tahu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan buka kartunya, kita akan shuffle kartunya untuk kamu yang punya zodiak Capricorn. Oke. Disclaimer sedikit ya guys ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh silakan subscribe dulu ya. Terus share sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau misalkan memang kalian suka dengan video kami, boleh kalian tekan like-nya ya. Kenapa begitu Bara? Supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang kece-kece badai tentunya buat kamu semua ya. Oke, langsung aja Bara. Lu kebanyakan bacot. Oke. Oke, di sini Bara akan saya palakan kartu untuk kamu yang punya zodiak Capricorn. Tentang apa sih? Tentang you have miracle. Apa yang akan terjadi sama kamu yang punya zodiak Capricorn ya? Mudah-mudahan aja ini terisonet sama kamu ya. Tapi balik lagi, kalau misalkan memang tidak terisonet, ini berarti untuk Capricorn yang lain. Fun reading, general reading, dan bisa jadi vice versa atau terbulak-balik energinya ya guys ya. Kita langsung aja ya. Jadi jangan dibaperin banget guys ya. Ini timeless sifatnya. Timeless itu apa Bara? Timeless itu tanpa batas waktu. Jadi pas kalian nonton video ini bukan ada yang kebetulan guys, tapi bisa jadi ada pesan penting untuk kamu. Boleh silakan sekali lagi share sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua ya yang punya zodiak yang sama, mungkin pacar kalian, nenek kalian mungkin ya. Bara masih butuh satu kartu lagi untuk kamu. Kira-kira apa ya? Miracle apa sih akan terjadi sama kamu? Oke. Baru dan berapa? 1, 2, 3, 4 kartu. Dan untuk selanjutnya ada kartu apa di bottom decknya for you yang punya zodiak Capricorn. My God. Ada the Tower. What happened about you? Hai para Capricorn ya. Di sini aku lihat ada the Tower. Tapi kita akan konfirmasi sama kartu-kartu yang lain ya. Oke. Kita akan buka dulu semuanya karena supaya bisa terisonet. Aku rasa di sini ada the Tower ini kamu dalam kondisi yang kehancuran. Kehancuran dalam arti bisa jadi kamu saat ini lagi galau banget, lagi mendapatkan satu kondisi yang dimana kamu susah untuk move, bisa jadi dalam hal apapun. Dan di sini kamu dipandang sebelah mata sama orang. Aduh, ya. Tapi di sini aku ada pesan baiknya guys. Ini miracle for you ya. Sebenarnya di sini juga banyak gosip tentang kamu ya. Kamu tuh dijelek-jelekin, kamu istilah kata diintimidasi sama kondisi. Maka di sini kamu merasa hancur. Tapi you are the magician. Kamu ada the magician yang bisa membuat satu keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Pesulap kali ah. Bisa jadi kayak gitu, tapi bisa jadi kayak gini. Orang-orang Capricorn adalah orang-orang yang gigih banget dengan niatnya, orang yang benar-benar punya kecepatan untuk mengambil sikap. Aku rasa ini kamu bisa mengatasi kegalauan kamu ini, ya. Dan di sini aku lihat juga ada Ace of Pentacle, new beginning tentang Pentacle atau tentang koin kamu. Wow, aku rasa sih di sini ya orang-orang Capricorn akan ada punya modal nih untuk mendapatkan usaha baru nih kayaknya. Kenapa bisa begitu Bara? Karena mengaca ke masa lalu atau saat ini kalian dalam kondisi yang hancur. Bisa jadi juga tentang finansial kalian. Kalian dipandang sebelah mata. Lu kan gak bisa begini begitu dan segala macam. Mana buktiin? Ternyata kamu memang bangkit gitu dari kondisi seperti itu. Oh, gue harus begini, gue harus begini, gue harus merubah haluan gue harus merubah cara gue harus mengimprove apa yang udah gue punya gitu kayak gitu. So tidak ada yang tidak mungkin. Jadi new beginning atau apa sih namanya ya, miracle tentang kamu adalah kamu akan mendapatkan satu hal yang dimana ini tentang pentacle kamu. Bisa jadi kamu dapat modal atau ada orang yang akan memberikan kamu uang secara cuma-cuma, tiba-tiba bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi juga kamu akan punya usaha baru. Wow, ini sih miracle banget kalau menurut aku ya guys ya.
Oke, untuk selanjutnya, untuk mendapatkan si ini ya, Ace of Pentacle ini, atau New Beginning You Have Pentacle, ya, apa yang harus kamu lakukan? Mungkin aku akan nanya sarannya untuk kamu ya. Oke, seperti biasa, balik lagi, ini fun reading, jadi jangan terlalu dibaperin banget. Kalau misalkan memang tidak terisonnya sama kamu, mungkin untuk Capricorn yang lain ya guys ya. Oke, Bara di sini butuh pengen sih jumping card gitu ya, supaya lebih sportif gitu. Thank you. Thank you. Oke. Di bottom decknya kita punya apa ini untuk readingan keduanya buat kamu? Oh, Two of Cups. Two of Cups ini ada sesuatu kayak macam cintanya kamu mungkin, atau sesuatu hal yang bisa jadi juga ini orang adalah yang support kamu banget tentang apa yang kamu mau. Misalkan ini tentang Ace of Pentacle. Ace of Pentacle ini kan tentang New Beginning You Have Pentacle, atau sesuatu hal kayak modal, atau misalkan kamu dapat uang gitu, kayak gitu-gitu secara tiba-tiba datangnya entah dari mana gitu. Bisa jadi juga dia datangnya dari orang yang kamu sayangi. You have maybe a couple, atau bisa jadi juga you have family. Bisa jadi juga orang yang kamu cintai ya. Next, untuk selanjutnya ada lagi apa lagi? Oke. The Chariot. Di sini banyak orang-orang Capricorn yang sedang kondisi di mana dia harus memilih dua orang. Wow, kenapa dua orang? Ini sih lebih ke asmara ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku, Ace of Pentacle ini adalah sesuatu hal yang baik. Tapi kadang-kadang kamu salah memilih jalan. Nah, bisa jadi juga ini salah jalan. Atau ada beberapa hal yang harus kamu pikirkan fokus satu gitu. Misalkan pacar, kamu berdeketin orang, pacar. Apakah orang itu akan support system sama kamu atau enggak? Nah, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau kamu benar memilih keputusan yang tepat, itu bisa jadi support system yang baik buat kamu kesini gitu ya. Misalkan ini kamu dalam kondisi yang hubungan 3 orang. Kamu suka sama si A, sama si B. Tapi di situ kamu harus memilih satu di antara mereka, gitu ya. Oh, jadi kayaknya orang-orang Capricorn sekarang lari kondisinya. Ada yang ngecengin beberapa orang nih, ya kan? Next, untuk selanjutnya di sini aku lihat juga ada Ace of Cups. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena terkonfirmasi juga sama Ace of Cups ini. Ace of Cups ini apa sih? Tentang perasaan. Jadi kamu harus menunda perasaan kamu atau menanggalkan perasaan kamu yang dulu. Balik lagi, new beginning lagi gitu, dalam arti mengawali satu kisah dengan orang yang baru, atau bisa jadi juga mengawali satu kisah kamu mencintai 2 orang atau beberapa orang. Nah, pilih satu di antara mereka yang menurut kamu yang terbaik gitu. Jadi jangan maruk gitu ya. Kok maruk sih, Bara? Nggak maruk sih, lebih kepada apa ya? Kamu harus memilih di antara 2 pilihan yang tepat gitu sih intinya. Next, untuk selanjutnya, yes. Di sini aku rasa kamu nggak bisa bermain-main lagi. Wow. Wow, keren banget sih. Di sini aku lihat ada The Lover, ada Two of Cups gitu ya, tentang cinta-cintaan. Aku rasa ini akan ada support system yang baik buat kamu. Bisa jadi juga kamu akan pacaran sama orang yang kaya, bisa, amin ya. Sama orang yang baik gitu ya, nggak pelit gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi support system yang baik. Cuman di sini masalahnya adalah kamu harus memilih di antara beberapa orang. Bisa jadi 2 orang gitu ya. Kamu suka sama si A, sama si B. Kamu harus milih di antara mereka mana yang paling baik buat kamu. Mana yang paling mendukung kamu tentang apa yang kamu upayakan. Gitu sih guys ya. Jadi akan ada orang yang datang sama kamu, atau bisa jadi juga orang itu udah ada di kamu udah mencintai orang si A sama si B, tapi kamu bingung milih yang mana. Aku rasa kayak gitu. Dan di sini kamu bukan di tahap yang main-main lagi, harus serius gitu ya. Serius dalam arti apa? Misalkan pasangan kamu ini mungkin untuk kamu pengen menikah sama kamu, mungkin dia menjadi seseorang yang harus serius gitu. Dalam arti seriusnya, gue tuh udah nggak pacaran lagi, harus ke jenjang pernikahan gitu, harus ke jenjang yang lebih baik gitu, lebih mengawali awal baru. Aku rasa kayak gitu. Di sini juga aku lihat ada Ace of Cups tentang perasaan atau new beginning, tentang sesuatu hal yang baru juga. Oke, jadi paham ya di sini guys ya. Dan di sini aku mau reading lagi. Kira-kira ya apa ya yang akan terjadi, atau bisa jadi juga siapa sih orangnya gitu ya, yang memang benar-benar bisa kamu pilih yang terbaik buat kamu. Atau bisa jadi juga aku akan melihat dengan sifat-sifatnya atau melakukan kamu seperti apa. Oke.
Baik lagi, kalau misalkan memang tidak terresonan sama kamu, jangan dipaksain ya guys ya. Next, Bara masih butuh beberapa kartu lagi. Oke, untuk selanjutnya. Thank you. Untuk undercutnya atau bottom decknya kita ada apa? Oh, Page of Pentacle. Orang ini adalah orang yang masih muda ya. Entah itu cewek, entah itu cowok. Dia itu muda. Orang ini dia pekerja keras ya. Bisa jadi juga dia ada di circle kamu atau dia sedang dalam kondisi yang dekat sama kamu gitu. Ya, berarti ini bukan orang baru atau orang yang udah lama, cuman kamu nggak tahu kalau dia itu sebenarnya menaruh hati atau menaruh perasaan sama kamu gitu ya. Next, untuk selanjutnya. Oke. Wow. Kenapa begini kartunya ya guys ya? Oke, aku akan show kartunya untuk kamu. Dia pernah mengalami satu kondisi di mana pernah terluka, di mana pernah stres banget. Dalam arti stres di sini bukan berarti yang kayak gila apa enggak, bukan gitu ya guys ya. Lebih kepada dia itu memikirkan, aduh apakah gue ini yang gue pilih jalannya ini salah, aduh apakah gue ini bagaimana gitu. Banyak sekali hal yang dia pikirkan gitu ya. Dan terus selanjutnya ini. Bisa jadi juga dia lagi dalam kondisi galau atau merasa udah ditipu sama orang, merasa udah dikecewakan sama mungkin pasangannya yang dulu. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin dia nanti akan speak up sama kamu kalau kamu udah deket sama nih orang gitu ya. Ciri-ciri orangnya kayak gitu. Dia kayak kecewa. Pantesan di sini aku lihat ada Four of Wands. Jadi orang ini dia nggak mau yang bercanda-bercanda. Dia nggak mau yang kayak macam cuma sekedar pacaran. Makanya dia memilih untuk serius mungkin karena dia bukan waktunya lagi untuk pacaran. Karena dalam pacaran dia stres sendiri, galau sendiri, dan dikecewakan sama orang. Pernah dalam kondisi seperti itu. Nah, lebih parahnya lagi dihianati, diduakan. Aduh, guys. Ya, jadi kalau menurut aku kamu itu bisa benar-benar bisa banget untuk mendekati dia. So, aku rasa santai aja. Dan ini yang paling apa namanya ya, paling kelihatan banget. Di sini aku lihat ada Ten of Cups ya. Seseorang yang memang benar-benar kayak bukan waktunya lagi untuk gua have fun, lebih kepada macam memikirkan tentang keluarga, memikirkan tentang happiness something family gitu kayak gitu ya. Orang ini udah nggak main-main lagi. Orang ini udah nggak yang namanya cuman sekedar iseng atau cuman sekedar pacaran doang. Makanya di sini aku lihat ada Four of Wands juga. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semuanya merasa seperti itu, boleh silakan kalian pilih orang yang menurut kalian itu di mana sih yang seperti itu yang tadi aku bilang ya. Karena apa? Mungkin dia ngerasa kalau dalam kondisi yang masa lalu yang pernah dia dalam sakit hati, kesendirian, dikecewakan sama orang, dihianati, mungkin dia karena seperti itu milih kalian dan serius gitu. Oke. Mudah-mudahan aja ya guys ya. Jadi ada hal yang penting yang di sini aku lihat ke kamu supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan tentang itu you have pentacle, tentang itu you have apa namanya ya finansial mungkin, tapi itu dia. Kuncinya adalah kamu harus memilih satu di antara orang-orang yang lagi kamu dekati ya. Oke. Jangan maruk guys. Kok Bara maruk, kan boleh dong kita memilih di antara mereka, boleh, nggak apa-apa. Yang jelas kalian tidak boleh menyampingkan yang namanya perasaan mereka. Jadi kalau misalkan memang wajar banget mereka memilih langsung to the point untuk menikah mungkin kayak gitu ya. Ada The Lover juga di sini, terus ada Two of Cups, itu kan tentang cinta. Terkonfirmasi banget ya. Oke. Kira-kira apalagi sih yang akan Bara readingkan lagi untuk kamu, wahai orang-orang Capricorn? Oke. Di sini Bara akan save lagi kartunya ya. Satu samplean lagi kali ya. Siapa tahu aja ada hal yang mungkin bisa membuat kamu termotivasi gitu ya. Satu lagi guys. Berafirmasi yang baik. Terus udah gitu juga tarik nafas dulu ya.
apakah pilihan kalian itu tepat atau tidak. Tapi kalau tepat, aku rasa itu kalian akan disupport sistem dengan baik sama pasangan kalian. Oke, the high priestess. Balik lagi ke intuisi kalian, balik lagi ke keyakinan kalian. Si A atau si B yang kalian pilih, kalau misalkan intuisi kalian si A, itu aku rasa benar, gitu ya. Next, untuk satu lagi, ya, hati-hati jangan memandang sebelah mata orang yang menurut kamu tidak kamu pilih, karena belum tentu apa yang kamu pilih itu yang karena yang orang yang tidak kamu pilih belum tentu itu adalah orang yang salah, gitu ya. Next, untuk satu lagi, ya, pilih di antara mereka yang menurut kamu si A atau si B yang layak untuk mendampingi hidup kamu, karena di sini bukan saatnya kamu main-main lagi seperti yang tadi aku bilang. Once again, oke. Ketika kamu salah memilih, maka di sini ada struggle atau ada kehidupan yang kamu tuh sulit untuk menaklukkannya. Aduh guys ya, jadi intinya di sini early warning buat teman-teman Capricorn, harus pintar-pintar memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana pilihan kalian yang sesuai dengan kriteria atau ekspektasi kamu. Karena kenapa di sini kau harus memilih Bara? Oke. Karena kalian punya pesona tersendiri, ya guys. Kira-kira kalau misalkan aku mau ngambil garis tengahnya dari semua yang aku readingin tadi, pertama, kamu akan mendapatkan satu kondisi yang baik, tapi Tuhan atau semesta lagi nguji kamu dalam kondisi yang kurang baik saat ini. Ada beberapa orang Capricorn yang dalam kondisi hancur, tapi tenang aja, mungkin bisa jadi juga itu ya udahlah ya, kayak macam kamu apa sih namanya, buang sial gitu kali ya guys ya. Tapi di situ akan diganti gitu dengan ada orang yang akan support sama kamu, dan di situ orangnya itu serius gitu ya. Ih, keren banget. Dalam waktu dekat ini bisa jadi juga mungkin kamu lagi sabar siapa nih orangnya. Mungkin itu orang dekat sama kamu dan kamu harus memilih. Ada juga orang-orang Capricorn yang dalam kondisi sekarang itu dalam memilih si A atau si B. Kira-kira yang terbaik buat kamu siapa? Gitu. Oke guys. Nah, mungkin untuk readingan kali ini cukup kali ya untuk kalian semuanya. Jadi kalau misalkan memang ada manfaatnya atau misalkan kalian pengen share, boleh silakan kalian share supaya orang-orang yang punya Capricorn juga, sahabat kalian atau siapapun itu bisa tahu apa yang kalian tahu. Oke. Mungkin itu aja kali dari Bara untuk kesempatan kali ini di HNB Channel Zodiac tentang apa sekarang, tentang reading tarot yang kamu punya yaitu Capricorn. Sampai ketemu lagi di readingan berikutnya bersama HNB Channel dan Bara. Bara pamit, bye-bye.